Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Wa, hari ini aku akan membahas novel yang udah aku baca. Nah, tanpa lama-lama lagi, lanjut aja ke ceritanya. Let's go. Nah, untuk cerita yang pertama yaitu Angels dan Demons. Nah, cerita ini teman-teman diawali dengan adanya profesor dari Harvard namanya Robert Langdon. Dia itu jago banget soal simbol-simbol kuno. Nah, dimana suatu hari tiba-tiba dia dipanggil ke CERN di Swiss gara-gara ada ilmuwan bernama Leonardo Petra yang dibunuh secara misterius. Nah, yang bikin hebohnya di dada korban tersebut terdapat simbol Illuminati. Nah, simbol ini ditaruh di dadanya dengan cara dibakar. Padahal organisasi ini itu udah lama punah. Langdon di sini itu nggak sendiri. Dia ditemani oleh putri korban yaitu Victoria Petra. Victoria Petra ini adalah seorang ilmuwan juga. Jadi mereka klop. Mereka akhirnya menyelidikin kasus ini dan nemu kalau Illuminati itu ternyata balik lagi, guys. Dan mereka itu punya rencana gila. Rencananya apa? Mereka nantinya akan meledakkan bom antimateri di Vatikan. Dan itu pas banget momennya saat pemilihan paus baru. Coba bayangin, kota kecil yang penuh orang-orang penting bisa hancur total oleh bom itu. Buat mencegahnya, Langdon dan Victoria harus ngikutin semacam peta kuno yang disebut sebagai jalur pencerahan. Isinya itu adalah petunjuk yang tersembunyi di berbagai tempat sejarah di Roma, kayak patung, gereja, dan bangunan tua lainnya. Nah, mereka itu harus cepat, guys, karena waktunya itu mepet banget, dan satu persatu petunjuk itu ngarahin mereka ke lokasi bom. Di akhir cerita, ternyata dalangnya itu nggak disangka-sangka. Orang yang selama ini kelihatan baik malah justru sebagai otaknya. Nah, di situ juga dibuka banget nih soal konflik antara agama, sains, soal gimana dua hal itu saling bertentangan, padahal sebenarnya itu bisa saling melengkapi. Nah, intinya novel ini tuh bukan cuma trailer kejar-kejaran aja, tapi juga ngajak mikir soal makna hidup, kepercayaan, dan kebenaran. Jadi novel ini tuh mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan dan agama itu bisa saling melengkapi. Pentingnya tidak mudah percaya pada penampilan luar dan perlunya berpikir kritis untuk mencari suatu kebenaran. Nah, filologi di sini tuh memainkan peran penting karena Langdon mengandalkan pengetahuannya tentang teks kuno, bahasa Latin, dan sejarah tulisan untuk memecahkan simbol dan menyelamatkan nyawa tentunya. Nah, novel ini juga cocok bagi kalian penggemar misteri yang ingin belajar tentang ilmu pengetahuan, agama, dan sejarah. Oke, lanjut ke cerita yang kedua. The Lost Symbol mengisahkan petualangan Robert Langdon, seorang profesor simbologi dari Harvard yang dipanggil secara mendadak ke Washington DC oleh teman lamanya yaitu Peter Solomon, seorang mason tingkat tinggi dari kurator di Smithsonian Institution. Namun, setibanya di sana, Langdon menemukan bahwa Peter telah diculik oleh seorang pria misterius bernama Malak. Malak menginginkan rahasia kuno Freemason yang tersembunyi dalam sebuah piramida batu. Nah, piramida itu diyakini menyimpan kata yang hilang, yaitu sebuah simbol atau rahasia spiritual yang dapat memberikan pencerahan ilahi kepada siapapun yang memahaminya. Nah, Langdon bekerja sama dengan Catherine Solomon, adik Peter yang seorang ilmuwan noetik. Mereka bekerja sama untuk menguraikan kode-kode dan simbol kuno yang mengarah ke rahasia Freemasonry. Mereka berpacu dengan waktu, melewati monumen-monumen terkenal di Washington DC seperti Gedung Capitol, House of the Temple, dan Monumen Washington DC tentunya. Malak
antagonis utama di novel ini sebenarnya adalah Zachary Solomon, yaitu putra Peter yang dianggap telah meninggal. Ia menjalani transformasi ekstrim dan berambisi menjadi makhluk ilahi melalui pengungkapan rahasia kuno dari Mason. Nah, dalam prosesnya, ia melakukan pembunuhan, pengkhianatan, dan manipulasi untuk memaksa Peter mengungkapkan rahasia tersebut. Novel ini berpuncak pada pencerahan spiritual bahwa kata yang hilang bukanlah benda fisik, melainkan sebuah pemahaman bahwa manusia sendiri adalah wadah dari ketuhanan. Simbol dan ritual Freemason selama ini menyembunyikan kebenaran mendalam tentang potensi spiritual umat manusia. Novel ini menekankan pentingnya kita untuk berpikir kritis, tidak mudah percaya pada penampilan luar, serta mencari keseimbangan antara ilmu pengetahuan, spiritualitas, dan simbol budaya. Terakhir, peran filologi di sini sangat krusial, di mana pengetahuan Langdon tentang teks kuno, bahasa Latin, simbol-simbol kuno, dan sejarah Freemasonry menjadi kunci untuk memahami petunjuk yang tersembunyi. Tanpa pemahaman ini, Langdon tidak akan bisa menyelamatkan siapapun dan menunjukkan betapa pentingnya ilmu bahasa dan sejarah tulisan kuno dalam cerita ini. Nah, itu tadi cerita singkat dari novel yang udah aku baca. Oke guys, jadi sampai di sini video aku kali ini. See you in the next video. Bye bye.